Halo semuanya, kali ini kita akan membahas preparatory problem ICO problem 18, yaitu sintesis dari lithospermic acid. Jadi kita ke organik lagi. Nah, kita langsung saja untuk 18.1. Draw the structures of compound 2, 3, 4, 5, and 7. Jadi kita menggambarkan untuk struktur 2, 3, 4, 5, 7. Nah, pertama kita punya senyawa ini, alil bromide, ya, dan K2CO3. Jadi K2CO3 ini basa, dan dari struktur ini ada hidrogen asam, yaitu hidrogen dari fenolnya. Dan karena kalsium karbonat ini adalah basa, dia akan mengambil asa hidrogen dari OH ini, dan dia akan menjadi nukleofil yang baik untuk mensubstitusi alil bromide ini, sehingga struktur 2 kita bisa gambarkan seperti ini. Seperti ini. Oke, itu untuk struktur kedua. Jadi untuk mekanismenya ya SN2. Nah, sekarang untuk yang dari 2 ke 3 dipanasin, dan kita bisa lihat dia tidak terjadi perubahan rumus. Jadi apa yang akan terjadi di sini? Yang akan terjadi di sini itu adalah reaksi sigmatropik, penataan ulang sigmatropik, karena kita bisa lihat dari strukturnya ini itu bisa ditata ulang. Jadi gimana caranya? Jadi pertama seperti ini dulu. Nah, dia bisa nyerang ke sini, dan ke sini. Ini tuh namanya adalah 3,3. Kenapa? Karena 1, 2, 3 mengikat dengan 1, 2, 3. Makanya dia disebut sigmatropic rearrangement 3,3. Nah, nanti dia akan hasilkan strukturnya itu seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Dan kalau kita dan untuk struktur ini sendiri dia kurang stabil, karena jadi dia bisa tautomerisasi menjadi bentuk yang lebih stabil, yaitu aromatiknya masih dipertahankan sehingga menjadi seperti ini. Nah, ini struktur ketiga. Oke. Nah, kemudian struktur keempat. Jadi untuk struktur keempat ini sederhana, yaitu reduksi dari
Nah, untuk reaksi keempat itu sederhana, dia hanya reduksi dari yang sudah ada, yaitu gugus aldehidnya. Jadi kita bisa gambarkan saja struktur. Untuk struktur 4 itu seperti ini. Nah, ini adalah struktur 4. Oke, sekarang bagaimana dengan struktur 5? Kalau kita lihat dari rumus senyawanya, kita bisa lihat dia bertambah sebanyak 4 karbon dan juga 2 O. Dan ini AC2O ini adalah asetat anhidrat, dan ET3N itu basa. Jadi yang dilakukan adalah ET3N ini akan mengambil proton asam dari kedua OH, dan dia akan esterifikasi dengan semacam esterifikasi atau substitusi nukleofilik dengan asetat anhidratnya. Jadi untuk struktur 4, struktur 5, rumusnya strukturnya seperti ini. Jadi disingkat aja dengan akronim OAC. Nah, terus habis itu dia terjadi cleavage. Ya, dan kalau kita lihat dari strukturnya memang sesuai. Dan kalau kita lihat dia terjadi cleavage bukan oksidatif, tapi reduktif cleavage. Artinya ketika dipotong, ini untuk senyawa 5, artinya kalau ini dipotong, bacok gitu, dia akan menghasilkan senyawa aldehid sini. Dan untuk karbonnya sini dia akan membentuk formaldehid. Ini formaldehid. Jadi untuk molecular weight-nya itu 30. C itu kan 12, O itu 16, 28, tambah 2, 30. Ini untuk struktur 7. Jadi kalau reagen itu Me2S berarti, dan bukan H2O2, berarti tandanya dia terjadi cleavage, reductive cleavage. Nah, sekarang 18.2, from the following condition, choose the correct condition for 8. Jadi kita punya CHO ke COH. Sekarang kita lihat ini semuanya itu oksidator. Jadi mana yang cocok? Kita punya pertama CnH42NO36. Ini adalah CAN yang ada di problem 17, cerik amonium nitrate. Sebenarnya aku orang banyak teliti tentang CAN ini sendiri, tapi setahu aku kalau CAN itu dia tidak bisa mengoksidasi aldehid dari karboksilat. Umumnya dia bisa mengoksidasi ikatan CH pada posisi benzilik, tapi untuk dari CH ke COH kayaknya tidak. Terus bis itu CRO3 piridin 2. Nah, ini dia reagennya itu mirip kayak
kayak PCC, pyridinium klorokromat. Jadi mirip-mirip itu, dan dia tidak bisa mengoksidasi CH2O ke COH karena dia berdasarkan reaksinya dia hanya bisa mengoksidasi alkohol primer menjadi aldehid kalau misalnya alkoholnya primer, tapi dia tidak bisa lanjut ke karboksilat. Alasannya karena tidak cukup asam kondisinya untuk mengoksidasi hingga karboksilat. Dan untuk yang C ini justru dia bisa karena ya asam, cukup asam untuk melakukan oksidasi lanjut hingga karboksilat, atau di kasus ini dari aldehid ke karboksilat. Dan yang D ini dia bisa. Jadi untuk mekanisme oh maaf, dia tidak bisa. Dia tidak bisa aldehid ke karboksilat. Jadi untuk yang D ini dia ini kan keton. Terus ini adalah isopropoxide aluminium. Ya, kayak gini. Ya, kayak gini lah. Ya. Jadi yang dilakukan ini dia kayak semacam reduksi dan oksidasi. Tapi hanya untuk, kalau nggak salah sih, hanya untuk alkohol sekunder. Jadi caranya adalah ketonnya ini dia jadi tumbal buat direduksi, sedangkan alkohol sekunder yang mau dioksidasi akan teroksidasi jadi keton. Jadi ya kayak yang satu tereduksi terus yang satunya oksidasi gitu. Jadi ini enggak. Oke. Sekarang draw the structure of compound 10. Jadi untuk compound 10 ini kita lihat dia C10. Dari C14 kita bisa lihat dia hilang 4 karbon dan juga 4 hidrogen, 2 oksigen. Nah, ini kemungkinan besar AC-nya ini akan tersubstitusi dengan OCH3-nya ini. Sehingga dia balik lagi. Karena fungsi dari AC-nya ini untuk protecting group. Karena kita tidak mau alkoholnya ini yang di sini terutama teroksidasi di tahap ini. Nah, karena kita sudah tidak membutuhkan lagi, bisa dideproteksi dengan direaksiin dengan OCH3 yang akan mensubstitusi dengan OAC ini karena lebih favorable. Secara kondisinya lebih favorable. Nah, jadi untuk struktur 10 itu seperti ini. Oke. Struktur 10. Dan selanjutnya kita bisa lihat ini penting untuk reaksi yang akan lanjut lagi setelah ini. Jadi sekarang kita ke 18.4. Compound 11 contain a benzofused 6-membered heterocycle structure. The H-NMR, the proton NMR spectrum of compound 11 gives the following data. Draw the structure of compound 11. Oke, jadi kita punya NMR. Oke, jadi
Kita lihat dulu dari petunjuknya, dia bilang ada benzofuse six-membered heterocycle structure. Jadi dia ada terbentuk lagi cincin 6, dan cincin 6-nya itu tergabung dengan benzenanya. Jadi kita lihat mana yang paling mungkin membentuk cincin beranggota 6. Kalau ini jelas tidak mungkin akan bereaksi. Nah, kalau ini dia tidak akan membentuk cincin 6. Tapi kalau kita reaksi dengan ini, ya maksudnya reaksi ini dengan ini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kemungkinan ini. Dan dia bilang juga heterosiklik. Jadi pasti dia tidak 6 karbon, tapi 5 karbon dengan satu unsurnya itu non karbon. Nah, jadi kita bisa coba gambarkan. Tapi setelah itu kita harus mengkoreksi juga apakah kayak begitu. Kira-kira kayak begini. Tapi kita harus mengkoreksi dulu lah, apakah strukturnya seperti ini. Oke. Tapi sebenarnya strukturnya. Jadi kan dia reaksi dengan AC2O. Nah, dan NOAC dan NOAC ini basa. Dia ngambil hidrogen. Sehingga dia akan maaf. Ya. Bentar. Oh, jadi AC2 ini dia akan ya. Gimana? Iya, ya. Tapi dia intinya dia sebagai basa, dia akan ngambil hidrogen asam dan dia akan melakukan semacam esterifikasi. Bukan gitu sih. Bentar. Tapi kita cek dulu dengan NMR-nya. Oke. Jadi kita lihat seperti ini strukturnya, kemungkinan. Jadi, oke, pertama kita punya sinyal 2,32 singlet 3H. Nah, posisi 2,32 ini biasanya itu untuk hidrogen yang mengikat karbon yang mengikat kayak CO gitu. Dan kalau kita lihat dia 3H, artinya dia ada 3 hidrogen. Dan singlet karena dia tidak ada tetangga yang punya hidrogen. Nah, kita punya 2 opsi nih. Tapi kemungkinan sih ini kan. Ya, itulah kenapa dia juga ada reaksi dengan asetatnya ini. Ya, itu kenapa ada reaksi dengan asetatnya itu di OH1 laginya. Karena dibilang di sini dia punya sinyal 2,32 singlet 3H.
Terus ada 3,54 singlet 2H. Nah, itu dari mana? Jadi, kemungkinan sih di sini. Di sini ada 2H dan dia tidak ada tetangga. Jadi singlet dan dia mengikat CO. Nah, kenapa dia bisa makin deshielded sebanyak satu? Karena selain dia mengikat CO, dia juga dalam posisi benzilik. Jadi hidrogennya itu sangat lebih deshielded lah daripada di sini. Nah, sekarang 3,79 singlet 3H dan ini posisinya di sini. Ya, kita tandain di sini berarti 3,54. Nah, di sini kita bisa lihat dia ada 3H singlet, betul, dan dia mengikat unsur elektronegatif kayak O. Nah, jadi dia di sini 3,79. Habis itu 5,23 S singlet 2H. Dan ini di sini. Dia sama kayak ini, dia makin deshielded lebih dari ini dengan alasan dia dalam posisi benzilik. Jadi di sini 5,23. Nah, sisanya ini berasal dari sini, benzinanya. Jadi masing-masing 6,84 dan 7,04 itu ya yang lebih deshielded itu berarti yang lebih deshielded itu ya seperti ini karena lebih tertarik efek orto kayaknya. Ya semacamnya itu. Tapi intinya ya kemungkinan untuk 11 ini strukturnya seperti ini. Untuk reaksinya sendiri, sepertinya kan apa ya? Kan NaOH itu asam dan maaf basa dan COH ini yang paling asam, jadi pas COH hidrogen yang pas diambil. Jadi kayaknya yang akan dilakukan ini COMin ini akan menyerang AC2O. Oke. Nah, lalu oksigen di sini akan nyerang dan pada saat bersamaan oksigen di sini juga nyerang asetat anhidrat yang terbentuk. Jadi itu kira-kira mungkin mekanisme kayak gitu. Tapi kita udah dapat strukturnya seperti ini. Oke, itu untuk struktur 11. Kita lanjut ke 18.5. Draw the structures of compound 12 and 13. Oke. Jadi kita punya struktur 12 dan 13. Kita tadi punya struktur 11 seperti ini. Ini untuk struktur 11 dan kita mereaksi dengan struktur 12. Kalau kita lihat dari jumlah karbon ya, dari 13 ke 14 itu cuma kurang 1. Tapi untuk struktur 11 ke 13 itu ada penambahan karbon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dari 12 ke 21. Dan kalau kita lihat dari struktur ini, kita bisa hitung jumlah karbonnya dari 12.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemungkinan kita bisa potong dari sini. Jadi untuk struktur 12 kita bisa gambarkan seperti ini. Kira-kira begini. Jadi intinya itu piperidinium benzoatnya ini sendiri dia akan ngambil hidrogen maaf ya maaf struktur jadi idenya piridinium benzoat ini akan ambil hidrogen alfa yang cukup asam ini dan nanti akan enolat, terus nanti akan kondensasi aldol. Makanya di sini ada alkena. Jadi piridinium benzoat sebagai basa ngambil ini bentuk enolat, nyerang, dan nanti kondensasi gitu. Jadi untuk struktur 13 kita bisa gambarkan seperti ini. Untuk mekanisme mungkin seperti ini kan. Terus nanti balik lagi dan nyerang karbon sini. Jadi kita bisa gambarkan strukturnya seperti ini. Dan karena dia tidak butuh stereokimianya, jadi seperti ini. Kita cek karbonnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Apa salah itu enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, oke, 21. Pokoknya juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan index of hydrogen deficiency-nya kita bisa hitung dari 21 kali 2 tambah 2, 44 kurang 20, 24 bagi 2, 12. Kalau kita hitung, dia double bond bonding-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, betul. Berarti ini untuk struktur 13. Dan habis itu OCH3 ini dia akan mensubstitusi, dia akan esterifikasi, terus nanti sama ini juga, dan akan menghasilkan struktur 14. Nah, bagaimana untuk struktur 15? From the following condition, choose regular condition for 15. Oke, kita punya oksidasi.
ke CHO. Oke. Pertama itu I2NOH. Nah, ini tidak bisa jelas. Dia itu mekanisme reaksinya itu adalah mensubstitusi hidrogen alfa. Jadi dia butuh hidrogen alfa dan dia juga butuh gugus metil. Jadi intinya hidrogen alfanya semua tersubstitusi dengan iodin, terus habis itu dia mudah lepas dan teroksidasi menjadi karboksilat. Jadi dari itu untuk tes positif aldehid, maka ini salah. Nah, sekarang COCl2Me2SO ini oksidasi Swern. Dan oksidasi Swern ini bisa dia bisa mengoksidasi alkohol primer ke aldehid. Jadi ini bisa. Mekanismenya melibatkan reaksi antara DMSO ini, dimethyl sulfoxide, dengan fosgen. Ya, semacam fosgen. Dan nanti dia akan bisa mengoksidasi alkohol primernya ini dengan ngambil hidrogen segala. Dan dia memang tidak cukup asam untuk bisa mengoksidasi lanjut hingga karboksilat. Sekarang Ag2NH32OH ini silver mirror, dan dia juga, oh ya ini maaf, ini maksudnya tes untuk metil keton, bukan untuk aldehid. Dan untuk C ini baru aldehid, jadi dia tes untuk aldehid, di mana aldehid teroksidasi menjadi karboksilat. Sekarang CrO3H2SO4. Nah, ini juga tidak bisa. Alasannya karena dia sangat asam dan dia bisa mengoksidasi hingga COH. Jadi tidak mungkin. Oh ya, kalau kita mau lihat, kita bisa lihat dia HBr, apa yang dilakukan HBr itu asam dan alkena yang padat dengan elektron Pi-nya itu akan menyerang hidrogen dan akan terbentuk karbokation yang stabil di posisi benzilik. Ya, posisi benzilik. Nah, nanti dia akan OH-nya sepertinya akan nyerang dari atas, sehingga ya di sininya ke bawah dan ininya ke atas. Oke, kita lanjut aja ke 18.7. Compound 18 is an alpha amino acid. Draw Fisher projection for compound 18. Notice that the stereochemical configuration of the asymmetric carbon is inverted by the opposite side substitution reaction from 18 to 19. Oke, dari 18 ke 19. Strukturnya C3H7NO3. Dan kita punya di sini kita punya di sini adalah epoksida. Ini kan harusnya di sini ada NH2 ya untuk asam amino. Berarti untuk strukturnya itu seperti ini. Dan kita lihat baik-baik kalau dia ada inversi stereokiminya. Jadi kita bisa simpulkan kalau NH2-nya itu ke atas. NH2-nya ke atas dan OH di sini. Ini tidak perlu karena dia memang tidak kiral. Oke.
Jadi OH-nya nyerang sini. Ya, substitusi nukleofilik. Iya. Jadi bagaimana mekanismenya? NH2 ini akan nyerang HBr, asam. Lalu, oh maaf, maksudnya HBr dan NaNO2 itu akan bentuk HNO2 yang akan asam nitrat ini akan bereaksi dengan NH2 membentuk diazo. Dia akan diazotization, mirip kayak anilin. Lalu KOH-nya itu ngambil hidrogen asam dari OH. Dan habis itu nanti ominnya akan nyerang. Dan karena dia N2 itu leaving group yang baik, putus, menghasilkan asam. Tapi ya, sepertinya sih ini SN2. Dengan alasan dia ngambil hidrogen, jadi dia jadi basa kuat. Basa kuat biasanya SN2, dan ini kan secondary, karbon sekunder. Jadi karbon sekunder itu kan bisa SN1, SN2, tapi ini lebih ke SN2, karena kita juga lihat dia terjadi inversi. Dan kalau di SN2 itu biasanya dia akan lebih mengarah ke campuran antara sini atau ke depan. Tapi kita diminta untuk gambar Fisher projection-nya. Jadi kita harus gambar Fisher projection-nya. Bagaimana itu caranya? Bagaimana caranya? Kita gambar. Oke, jadi untuk Fisher projection sendiri itu dia seperti ini, dan ini tuh dia kayak kalau kita melihat dari atas kita lihat senyawanya itu nanti dia kayak ada yang kayak peluk gitu untuk senyawa di sampingnya ini. Jadi kita bisa taruh NH2 di sini. Di sini ada hidrogen. Di sini ada COH. Nah, di sini ada hidrogen. OH-nya jangan di sini karena nanti dia ya mengimplikasikan OH-nya itu sama-sama di depan. Ya, walaupun ini tidak kiral, tapi untuk dikonfirmasinya berarti kan OH dan NH2 sama-sama di depan gitu. Jadi enggak, jadi antara OH di sini atau di sini. Kayaknya di sini bisa lah. Terus di sini hidrogen. Jadi untuk Fisher projection-nya seperti itu, sepertinya kayak begitu. Ya, ini untuk 18. Nah, sekarang assign the absolute configuration of center chirality compound 19 using RS nomenclature. Oke, jadi kita harus lihat mana yang lebih prioritas. Nah, jadi ini karbon chiral ini mengikat karbon, COH, hidrogen, oksigen. Ini yang paling pertama. Terus ini kedua, ini ketiga, dan hidrogen 4. Jadi kalau kita putar, dia ke sini. Ke sini. Tapi karena oksigen ini tidak prioritas, ya jadi kan ke sini.
sini kan. Tapi karena dia tidak prioritas, harusnya oksigen ini prioritas tapi dia di belakang, dan hidrogen ini tidak, yang paling tidak prioritas tapi dia tidak di belakang. Kita putar. Jadi seperti ini. Nah, kalau ini kan dia searah jarum jam, berarti dia R. Berarti kita bisa simpulkan 19 itu R konfigurasinya. Oke. Sekarang kita ke 18.9. Draw the structure of compound and clearly identify the stereochemistry. Oke. Jadi kita punya senyawa seperti ini. Apa yang akan dilakukan KOH? Dia akan mengambil hidrogen asam tentunya. Karena dia basah. Sekarang kita punya dimetil sulfat yang strukturnya seperti ini. Oke. Jadi bagaimana ini? Oke. Jadi kan dia bentuk ceomin. Dan ceominnya ini bisa menyerang S-nya ini. Nah, struktur seperti ini tuh bisa dibilang agak mirip dengan ester. Anggap aja misalnya kayak begini kan. Dan kalau punya nukleofil yang nyerang sini, nah dia bisa putus ininya, metoksinya itu bisa putus. Jadi, dan untuk sulfur ini kasusnya dia ditarik 2 oksigen, ini dia malah lebih kuat lagi daripada ya lebih kuat lagi. Jadi yang akan dilakukan, ceominnya ini akan yang sini, terus ini, tapi ini balik lagi dan putus. Dan putus gitu. Jadi nanti dia punya seperti ini. Nah, terus kita punya ion metoksi. Apa yang akan dilakukan ion metoksinya ini? Dia akan nyerang di sini. Oke, kita tahu kalau karbon itu kurang elektronegatif dibandingkan sulfur. Kalau nggak salah sih gitu, sedikit. Nah, dia akan nyerang sini. Terus ke sini, sini, dan buang. Jadi untuk strukturnya kumpul itu seperti ini. Oke, jadi ini cara untuk esterifikasi yang ya ada berbagai cara untuk esterifikasi. Tidak harus dengan alkohol dan asam. Bisa juga dengan metode ini basah terus ya untuk 20. Dan tentunya stereokimia tetap seperti ini. Draw the structure of compound 21 and clearly identify the stereochemistry. Oke. Jadi kita punya Grignard. Dan Grignard ini bisa nyerang antara epoksida ini atau ester. Nah, untuk 21 ini kita bisa coba lihat untuk di sininya. Oke, di sini.
Jadi kan ini struktur 23, lalu dia jadi kayak begini. Dan kalau kita lihat, ini kan sama dengan ini. Dan dia tidak jadi epoksida lagi. Jadi kita bisa bilang Grignard-nya ini menyerang epoksida. Dan dia nyerangnya di sini. Bukan di sini. Dan kita lihat dia juga C12. Kalau kita tahu kan Grignard itu kalau nyerang ester itu dia bisa berkali-kali sampai membentuk alkohol tersier. Tapi dalam kasus ini karena dia terlalu sterik, kita bisa lihat strukturnya memang terlalu sterik, dia tidak nyerang sini. Ini emang Grignard yang cukup sterik, dia juga tidak akan nyerang sini karena ini mirip dengan pembukaan epoksida secara basa. Kalau pembukaan epoksida secara asam, dia akan lebih mementingkan kestabilan karbokation. Jadi kemungkinan sini. Tapi karena ini basa, dia kan nyerang yang lebih mudah untuk diserang. Yang lebih favorable secara kinetik. Dan kita punya strukturnya seperti ini. Dia tetap ya tetap seperti ini, dan oke, berarti di sini dan di sini salah. Nah, seperti ini. Kalau kita mau cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. O-nya ada 5. Ada 5, dan untuk hidrogennya 1, 2, 3, 4, 5, 24, 26. Oke, 5 berarti benar seperti ini. Ya, untuk HCl-nya untuk hidrolisis. Oke. Jadi untuk struktur ada 1. Nah, sekarang kita mau tahu struktur 22. Oke, bagaimana caranya struktur 22? C3H4O4. Oke, jadi oh, kalau kita lihat dari strukturnya itu, sepertinya ini kan terjadi kondensasi, kayak semacam kondensasi aldo. Oke. Nah, kita bisa, ini kan kita potong di sini. Kita punya kira-kira begini. Kira-kira begini. Oke. Terus, tapi dia C3H4O4. Di sini ada 2 oksigen, di sini ada 2 karbon. Jadi kemana satu C-nya lagi? Jadi ini dia akan, oke. Jadi kan yang namanya
karboksilat itu dia bisa mengalami dekarboksilasi, terutama kalau posisinya itu kayak gini kan. Nah, ini kira-kira struktur 22 itu seperti ini. Kan kita bisa hitung 3C, terus 4H dan O4. Jadi bagaimana? Oke. Ya, jadi untuk um, missing piece-nya itu COH lagi. Nah, itu untuk struktur 22. Nah, kita breakdown reaksinya bagaimana. Hmm, Oke, jadi ini tuh um, namanya itu Nuvenagel. Ya, kondensasi Nuvenagel, kalau nggak salah. Dan mekanismenya itu piperidin. Piperidin itu kan kayak begini. Ini piperidin dan dia itu basa. Nah, jelas kan yang paling asam itu adalah hidrogen karboksilat, bukan hidrogen alfa. Nanti dia akan membentuk enolat. Jadi gini. Hmm, ya, dan sebenarnya aku agak lupa gimana caranya. Tapi nanti, pokoknya nanti kan dia di sininya basah dan dia akan nyerang um, nyerang karbonilnya. Nah, nanti bisa apa, kondensasi dan nanti dia akan membuang COH-nya itu sehingga menghasilkan ini. Ya, sebenarnya aku agak lupa untuk mekanisme Nuvenagel-nya ini. Jadi reminder lagi kalau ini aku belum yakin ini udah benar semua atau gimana, karena saat bikin pembahasan ini belum ada kunci jawabannya, solusinya langsung. Jadi oke, kita bahas. Nah, kita bisa lihat sesuatu yang cukup menarik, yaitu inversi terjadi inversi konfigurasi, yang tadinya di sini depan jadi ke belakang, ke belakang, ke depan. Jadi bagaimana itu bisa terjadi? Oke, jadi kan dia ada DCC, DMAP. Aku agak lupa DCC itu strukturnya gimana, tapi dia kayak basa gitu. Basa bukannya, kayak ada nitrogennya gitu. Tapi kalau DMAP itu strukturnya kayak gini. DMAP itu singkatan dari dimetil aminopiridin. Jadi kayak gini. Di sini dimetil aminopiridin. Nah, ini kan cukup basah ya. Apa ya? Basah dan kayaknya nuklofil juga. Um, jadi yang kemungkinan terjadi itu dia bisa ngambil um,
dia bisa ngambil hidrogen alfa yang ada di sini, hidrogen alfa di sini. Oke, jadi selain dia melakukan esterifikasi, kita bisa lihat kan dia terjadi inversi kan. Jadi hidrogen alfa ini bisa diambil dan nanti dia bisa kembali lagi setelah N dia bikin lagi, tapi dengan ke bawah. Tapi kalau ke depan gini sih kurang kurang tahu. Oke, tapi intinya begitu. Oke, sekian untuk problem 18 dari preparatory problem ICO ke-54. Terima kasih sudah menonton pembahasan ini. Mohon maaf ada kesalahan, jika emang jika ada kesalahan bisa dikoreksi. Mohon maaf. Jadi sekian dari aku. Terima kasih.